Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke pertemuan dua untuk server side programming. Materi kita hari ini adalah mempelajari awal dari bahasa pemrograman Python, gitu ya. Kenapa harus mempelajari dari awal? Karena kalau saya lihat di mata kuliah sebelumnya untuk Python belum diberikan. Kemungkinan nanti kalau sudah kurikulumnya semuanya menggunakan bahasa Python atau yang sejenis gitu ya. Nah, mungkin materi untuk perkenalan bahasa Pythonnya di server side programming sudah saya hilangkan gitu ya. Jadi lebih fokus ke server side-nya. Oke. Untuk materinya nanti Anda bisa lihat di PowerPoint-nya. Ini PowerPoint nanti saya share di Google Drive saya, nanti Anda bisa unduh. Oke, untuk materi kita hari ini kita mempelajari bagaimana kita bekerja dengan teks menggunakan Python gitu ya. Gimana kita mencetaknya, kemudian kita memberi komen atau remark. Untuk yang selanjutnya kita mempelajari tentang yang namanya variabel. Aturan penulisannya bagaimana? Ini yang wajib paham adalah aturan penulisannya nanti, karena kedepannya kita tetap menggunakan variabel di server side-nya gitu ya, bahasa pemrogramannya. Kemudian jenis-jenis variabel. Nah, untuk jenis-jenis variabel ini tidak saya berikan secara mendalam. Karena apa? Harusnya nanti dapatnya nanti di mata kuliah algoritma ya, kalau mungkin, atau di mata kuliah pemrograman berorientasi objek gitu ya. Jadi lebih mengenal tipe data, lebih mendalam. Boolean itu apa sih, list, tuple. Yang mungkin yang tidak saya sebutkan secara detail adalah list, tuple, sama set dan dictionary gitu ya. Cuman saya berikan saja kalau list itu ternyata ini cuman keterangan-keterangan aja gitu ya. Nanti yang lainnya bisa Anda pelajari lebih dalam, karena yang dipelajari nanti selanjutnya di server side ini lebih banyak ke variabel secara umum ya. Oke. Kemudian operator, nanti kita kenal yang operator unary, binary, dan ternary. Nanti apa bedanya? Oke. Terakhir adalah aplikasi sederhana. Nanti berhubungan dengan tugas. Saya nanti akan berikan code-nya. Kemudian nanti tugasnya adalah memodifikasi dari code yang sudah saya berikan. Masih mudah gitu ya. Kemudian kita lanjut aja bekerja dengan teks. Yang perlu diperhatikan adalah bahasa pemrograman Python itu adalah case sensitif. Kemungkinan kalau di mata kuliah lain Anda belajar tentang C++, nah itu hampir sama, jadi huruf besar kecil sangat pengaruh. Dan biasanya kalau di C++ itu perintahnya gitu ya, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Nah, kalau Python biasanya perintahnya kebanyakan menggunakan huruf kecil semua. Oke ya, kemudian tidak perlu diakhiri dengan titik koma walaupun diperbolehkan. Jadi kalau saya sangat terbiasa pakai C++, Bu, di mana nanti setiap baris harus ada titik komanya, ya silahkan. Nggak perlu pun nggak apa-apa, itu enaknya menggunakan Python ya. Kemudian penggunaan identasi ini biasanya berhubungan dengan kondisi. Nanti kita pelajari tentang kondisi dan nanti kita coba tentang identasinya. Kemudian perulangan atau function. Nah, ini sebenarnya yang function gitu ya, sama kondisi ini yang biasanya digunakan waktu kita menjalankan server side. Oke. Kemudian menyediakan perintah pass, dimana nanti kalau Anda sudah belajar tentang kondisi dengan function. Jadi mungkin Anda kenal ada kondisi yang tidak perlu dicek lagi kondisinya. Kalau masih ingat, kalau di C++ itu switch atau case ya, lupa saya. Jadi kalau sudah masuk dalam kondisi sebuah case atau switch, nah itu nanti keluar supaya nggak dicek lagi kebenarannya. Nah, Anda harus mengeluarkan dari kondisi case yang sudah sesuai kondisinya itu. Nah, itu bisa menggunakan pass gitu ya. Begitu juga untuk functionnya. Oke. Nah, untuk perintah mencetak teks, nanti kita kenal yang namanya escape karakter. Ini escape karakternya menggunakan tanda garis miring petik sama garis petik 2. Apa bedanya? Karena nanti waktu masih ingat ya kemarin tugasnya adalah mencetak print gitu ya. Nah, print itu akan diawali dengan kurung buka dan tanda petik.
Dan tanda petiknya bisa petik 1, petik 2 sama aja gitu ya. Loh ini kok belakangnya petik 3? Tidak, ternyata kalau Anda menggunakan nih, misalnya hai namaku Nanta, dipanggil Ta. Nah, dalam tanda petik Ta ini ada tanda petiknya, nanti keluar tanda petiknya di mana itu di hasilnya. Nah, Anda bisa menggunakan tanda garis miring petik 2 seperti ini. Jadi ini tidak menjadi tanda kurung atau depan belakangnya dari perintah print. Ya, jadi terserah Anda mau petik 1 mau petik 2. Nanti kita coba. Oke ya. Kemudian tab, apa itu nanti tab, nanti kita coba ini yang pertama gitu ya. Kemudian R itu nanti row itu berarti tulisan cetaknya tanpa harus dijalankan menggunakan print. Jadi ini nanti akan dicetakkannya ada perintah slash t nya slash n nya gitu ya, nanti keluar. Oke, kemudian nanti ada garis baru sama seperti enter, cuman begini, kalau Anda punya 2 print seperti ini tanpa harus slash n pun sebenarnya bisa gitu ya. Cuman kalau Anda ingin di tengah-tengahnya gini ya, seperti contoh seperti ini, nanti kalau setelah Nanta kemudian ada semacam di enter gitu ya, nah Anda bisa pakai slash n. Loh kok garis miringnya 2 kali Bu? Ya, untuk garis miring cuma 1 kali nanti dianggap sebuah perintah gitu ya, dia menunggu. Nah, lebih pastinya makanya garis miringnya 2 kali. Slash B menghilangkan 1 kali, maksudnya backspace gitu ya. Kemudian slash V sama seperti slash tab, cuma nanti akan ditampilkan secara vertikal gitu ya, tabulasinya ditampilkan secara vertikal. Nah, nanti mau Anda coba-coba sendiri silahkan satu persatu. Nanti saya kasih contoh saja, beberapa saja, jadi tidak semuanya harus slash n gitu ya. Mau Anda coba satu-satu silahkan, tapi saya pakai yang kadang sering digunakan. Oke ya. Sekarang saya coba ke ini. Oke ya, ini contoh kemarin. Oke. Nah, kita buat saja baru new file di sini, kita buat kelas ini ya, kelas teks atau coba teks supaya tahu materinya. Nah, Anda bisa pakai underscore ini, kemudian jangan lupa ekstensinya adalah Python PY seperti ini. Kemarin Anda pernah coba perintah print gini ya, dimana diawali tanda petik 2, silahkan Anda lihat karena menggunakan Visual Studio Code, akhirnya nanti otomatis dia akan tampil gitu ya, penutup petik 2 terakhir. Misalnya ini contoh. Kemarin kalau sudah Anda simpan Ctrl S, jangan lupa kemudian Anda jalankannya di sini. Atau Anda aktifkannya menggunakan function atau F5 gitu ya. Anda jalankan. Oke, Anda lihat sedang proses. Nah, akhirnya dicetak seperti ini. Kalau Anda punya 2 baris perintah yang sama-sama menggunakan perintah print, misalnya seperti tadi ya, ini contoh seperti ini, Anda simpan, kemudian Anda jalankan lagi F5. Nah, Anda lihat tak perlu slash n pun dia otomatis baris selanjutnya ya. Cuman kalau di tengah-tengahnya, contoh, hai nama saya Nanta, dipanggilnya ini akan menggunakan, atau di baris selanjutnya Anda bisa menggunakan perintah slash n. Nah, slash ini akan mengawali perintah dalam string, makanya kalau ada n, b dan sebagainya, nah dia akan menunggu. Kalau ternyata ada n ya berarti dia akan otomatis warnanya berubah menjadi warna merah. Oke, sekarang saya coba lagi hasilnya, jadinya seperti ini. Selamat datang di Asia, hai nama saya Nanta, karena ada slash n nya langsung dipanggil tanya itu di bawah. Contohnya seperti yang ada di PowerPoint tadi, tanya ini menggunakan tanda petik. Anda lihat tanda petik 2 nya sudah saya gunakan untuk awalan dan akhiran dari perintah print. Kalau saya tuliskan seperti ini, nanti dianggap ada 2 string yang berbeda. Ini ya. Mengapa? Nanti Anda akan mencetak hai nama saya Nanta, dipanggil
itu satu string yang berbeda, bisa saja yang tengah-tengah ini tidak dicetak. Karena apa? Ini adalah di luar dari string yang lain gitu ya. Nih. Jadi ini warnanya sudah berbeda. Kalau mau print biasanya memang warnanya agak sedikit apa ini ya, hijau toska ya. Nah, supaya ini akan tampil ta dengan tanda petik di hasil Anda, makanya untuk tanda petik kita kasih apitan garis miring, begitu juga untuk yang terakhir. Nah, ini nanti akan, kalau saya simpan, tampilannya seperti ini. Nah, tanda petiknya akan tampil. Beda seperti yang tadi sebelumnya ya. Yang sebelumnya tidak ada tanda petik. Nah, yang bawah ini sudah ada tanda petik tercetak. Oke, itulah mengapa kok ada garis miring petik 1, petik 2, terserah Anda. Bu, apakah nanti kalau di depannya petik 1 berarti di sini harus petik 1? Tidak, mau depannya 1 gini ya. Petiknya misalnya nih, ya belakangnya petik 1 seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting depan belakang harus sama. Masalah di dalamnya mau petik 2, petik 1 silahkan juga. Ini kalau saya jalankan tidak akan terjadi error, jadinya sama aja gitu ya. Nih. Jadi untuk perintah print bisa diawali dengan petik 2 diakhiri seperti ini, atau dengan petik 1 diakhiri seperti ini. Oke ya. Nih. Yang lainnya backspace, tab dan sebagainya mungkin silahkan, mau Anda coba silahkan. Oke, ini contoh seperti ini. Kemudian kalau Anda punya perintah seperti ini, print hi gitu ya, namaku Nanta dipanggil Ta, contohnya seperti ini. Hai, ini ya, ini saya enter, nama saya Nanta, ini saya tidak pakai /n, dipanggil Ta, ini ya contohnya. Saya ingin nanti ini akan tampil juga seperti yang saya cetak. Jadi pakai ada enternya ya, setelah hi enter, nama saya Nanta enter gitu ya. Nah, sekarang saya coba. Yang terjadi adalah error gitu ya, karena dianggap tidak satu perintah. Nah, supaya dianggap satu perintah, ada tanda petik 1 sebanyak 3 kali. Nah, ini. Oke, Anda lihat warnanya sudah berubah kembali ke hijau toska. Nih, kalau ini saya jalankan, jadinya tidak error dan jalan. Kenapa? Jadi kalau Anda punya print dengan ada enter beberapa kali enter, petiknya bukan petik 1 lagi, tapi petik 1 sebanyak 3 kali. Nanti dianggap satu perintah print yang sama. Oke ya, ini contohnya. Oke, lanjut. Nah, ini menampilkan teks sebenarnya tidak penting ini ya. Ya, cuman untuk just for fun saja. Nah, ini Anda lihat kalau Anda ingin mengaktifkan warnanya, itu ada kode /033. Bukan O ya, 033. Kemudian awalannya kalau angka 1 ini saya kasih angka, mungkin nggak kelihatan, nanti kalau Anda download PowerPoint-nya Anda bisa memperbesar tulisannya deh, silahkan, ternyata nggak kelihatan ya. Untuk kondisi yang di awal nomor 1 ini, digit yang pertama itu adalah mengatur warna style text, bukan warna style textnya, mau bold gitu ya atau underline. Cuman kemarin saya coba underline ya sama aja gitu ya. Kemungkinan kalau menggunakan Python yang asli, maksudnya tidak menggunakan Visual Studio Code gitu ya, pakai CMDN mungkin masih bisa ya. Cuman ini menggunakan Visual Studio Code, jadinya terminalnya di Studio Code kayaknya tidak berlaku. Oke ya, terserah mau Anda pakai apa enggak, silahkan. Kemudian digit yang kedua setelah tanda titik koma, ini pemisahnya menggunakan titik koma, itu ternyata menampung nilai untuk warna teks. Nah, warna teksnya segini banyak. Mau mode yang warna yang bagaimana, silahkan. Yang terakhir 40 ini, nah ini adalah warna belakangnya. M-nya itu wajib ditulis ya, karena memang defaultnya seperti itu. Setelah itu dipisah dengan tanda spasi, nah baru tulisannya apa gitu ya. Silakan mau pakai /n atau enggak, silakan. Oke, sekarang saya coba bermain-main dengan warna. Print. Oke, /033.
kemudian siku depan, belakangnya enggak pakai, gini ya, gini aja. Kemudian mungkin lupa ya, tanda petiknya jangan lupa, ini nanti error. Nah misalnya tadi saya lihat ini 1 gitu ya, ini adalah warnanya. Kalau misalnya saya pakai tidak ada efek 0 gitu ya, silahkan Anda kasih 0. Kemudian dipisah dengan tanda titik koma, misalnya saya ganti dengan warna apa ya, putih, karena nanti backgroundnya maunya gelap gitu ya. Oke, saya kasih 37, kemudian titik koma, warna backgroundnya saya kasih warna yang gelap apa ya, hitam apa biru, misalnya biru 44 gitu ya. Jangan lupa M nya, kemudian spasi, ini percobaan warna. Oke, mau slash n silahkan, nggak slash n pun nggak apa-apa. Oke ya, kalau sudah kita coba. Oke, kita tunggu. Nah ini sudah, tulisannya warnanya putih tuh. Yang sebelumnya juga otomatis warna putih Bu ya, dia ngikut. Oke ya, oke, cuman maksudnya sebelumnya ya, hasil yang sebelumnya ya. Tapi kalau yang atas karena memang belum disetting warnanya, otomatis defaultnya seperti ini. Untuk mengembalikan warnanya Anda bisa mengetikkan CLS di sini, maksudnya clear screen. Nah, kembali lagi ke awal gitu ya. Oke, ini contohnya. Terus apa lagi? Anda mau main-main dengan warna nggak? Mari-mari ya. Nggak selesai-selesai, silahkan mau Anda ganti yang model bagaimana. Ini kalau Anda bekerja dengan teks. Kemudian tadi ya. Nah, ini penggunaan format dan komen remark. Ini Anda bisa coba aja, yang ini cuman jarang orang pakai. Nanti kalau berhubungan dengan data lah ya kayaknya ya ini. Nah, Anda bisa gunakan, tapi kayaknya nanti kita langsung ke database-nya ya. Tidak menggunakan format. Ini maksudnya apa untuk format? Anda lihat, name saya ada kurung curly ya. Ada yang bilang curly itu ya kurung kurawal depan tutup ini, angka 0, kemudian jurusan curly 1 ini ya. Format itu adalah mengisi petik yang pertama untuk indeks yang ke 0, petik yang kedua ini untuk indeks yang ke 1. Jadi indeks biasanya diawali dari 0 biasanya secara umum. Oke ya, nih contohnya. Kemudian untuk komen remark, ini contohnya baris komentar, Anda bisa menggunakan tanda crash atau Anda blok, kemudian Anda tekan kontrol tanda tanya. Maksudnya begini, contoh yang pertama ini tidak pakai, Anda bisa langsung tanda crash seperti ini, silahkan, otomatis Anda lihat hurufnya sudah berubah. Atau ini ya, tanda crashnya ini saya kembalikan, atau saya klik aja di daerah yang mau saya saya remark, Anda bisa menekan kontrol tanda tanya. Nah, ini. Kalau beberapa baris bagaimana Bu? Ya, saya kontrol Z. Misalnya seperti ini, saya 2 baris ini, 2 perintah ini, Anda blok dulu, kemudian kontrol tanda tanya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini caranya ngerimak. Mau undo lagi remarknya, kontrol tanda tanya lagi. Gitu ya. Jadi diblok dulu, kontrol tanda tanya. Oke, ini contohnya. Oke ya. Selanjutnya adalah ini secara cepat aja karena materinya saya takutnya kalau terlalu menggelambiar nanti videonya semakin lama juga ya. Oke, nah lanjutnya kita ke variabel. Cara penulisannya sebenarnya seperti kalau Anda belajar tentang C++ kemarin waktu Anda pelajari di PBU kalau nggak salah ya. Nah di sini adalah diawali dengan karakter huruf gitu ya, kemudian case sensitif hampir sama seperti C++ ya. Kalau diawali dengan angka nggak bisa, kemudian tidak boleh mengandung spasi. Bu, kalau saya pakai spasi, caranya bagaimana? Anda bisa menggunakan underscore, bukan underline, ya underscore ya berarti ya. Tidak boleh menggunakan fungsi dan perintah Python, misalnya saya pakai print gitu ya, nama variabelnya print gitu ya, nggak boleh gitu ya. Kemudian tidak menggunakan karakter spesial, apalagi apa yang lebay-lebay gitu ya. Alay, pakai add, pakai crash, pakai tag gitu ya, macam-macam. Nah itu tidak boleh kecuali garis bawah atau underline.
underscore gitu ya, sorry. Tidak perlu dideklarasikan lebih dahulu, itu bisa. Jadi kalau saya kasih 13 atau var a langsung gitu, tidak masalah gitu ya. Kemudian untuk tipe variabel nanti kita kenal yang namanya string. Angka itu ada beberapa macam, ada integer, float, desimal, kompleks, fraction, dan lain-lain. Cuman kalau fraction nanti menggunakan library namanya fractions. Oke ya, jadi kita harus mengaktifkan library-nya dengan perintah import, tapi kelihatannya ya cuman pengetahuan aja deh, kita jarang pakai fraction. Gunanya untuk apa nanti kita tahu. Oke ya, setelah ini saya sedikit terangkan. Untuk boolean ya mesti nilainya kalau nggak true ya false sama. Kemudian koleksi itu ada list, tuple, dictionary atau dict, set, dan frozen set. Apa bedanya? Nah ini sedikit saya terangkan mungkin ke yang list aja ya. Mungkin list ini lebih paham, Anda sering pakai. Sedangkan untuk tuple, dictionary, set ini mungkin lebih ke materi benar-benar Python selanjutnya ya. Ini cuman pengenalan aja. Oke. Untuk tipe variabel string ini sudah sangat terbiasa. Kalau Anda punya variabel jadinya seperti ini. Contoh penamaan variabel, saya kasih var a gini ya, silahkan, atau var a gini, atau var underscore a silahkan, atau var 1 silahkan gitu ya. Yang penting tidak diawali dengan angka 1 gitu ya. Tidak boleh Anda spasi. Besar kecil sangat pengaruh. Var a dengan var a kecil seperti ini beda. Jadi hati-hati saja. Makanya saya sangat suka sekali menggunakan huruf kecil semua supaya tidak, kadang-kadang lupa, loh ini kok nggak jalan kenapa, oh ternyata saya deklarasikan di atas itu A nya besar gitu ya misalnya. Nah makanya saya sangat suka pakai huruf kecil semua, maksudnya ndak menekan caps lock dulu ya. Oke, misalnya saya kasih var 1, saya kasih tulisan Institut Asia Malang. Oke. Kemudian kalau angka langsung deklarasi seperti ini, maksudnya ndak harus mungkin kalau Anda kenal C++ kemarin ya, int gitu ya, var a sama dengan int dulu harus dideklarasikan var a ini untuk apa ini ya. Kalau di Python langsung nilainya kalau dia ada tanda petik ya otomatis dia string gitu ya. Tapi kalau saya pakai angka seperti ini, var 2 misalnya seperti ini ya, berarti dia otomatis adalah angka. Kalau saya punya var 3 ini, saya kasih angka juga 3 lagi, nggak enak ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi terserah pakai titik koma, nggak pakai titik koma silahkan. Bu, misalnya kalau dalam jadikan satu baris gitu ya, ya pemisalnya pakai titik koma seperti silahkan. Misalnya var ini saya kasih titik koma, nah ini bisa. Jadi ada beberapa yang tadinya berapa baris jadikan satu baris, silahkan seperti ini. Oke ya, jadi jangan bingung kalau lo ini apa ini, nggak apa-apa lah ya, ini contoh. Oke, contoh saja kalau misalnya saya punya var 4 gitu ya. Var 4 ini adalah hasil dari penjumlahan var 2 saya tambahkan dengan var 3 gitu ya. Kemudian saya tampilkan misal print var 2 nilai, atau langsung aja deh var 2 sama dengan gitu aja. Kemudian untuk menampilkan bisa menggunakan tanda koma, kemudian nama variabelnya seperti ini. Kemudian Anda bisa tuliskan lagi misal var 3 sama dengan ini. Anda tuliskan var 3 seperti ini. Oke. Kalau mau tahu hasilnya ya silahkan Anda bisa print hasil penjumlahan, misalnya hasil penjumlahan var 2 dan var 3 hasilnya
adalah atau sama dengan gitu ya, silakan. Nah, karena Anda sudah punya sebuah variabel yang menjumlahkan kedua variabel ini, Anda tinggal panggil saja. Nah, tinggal panggil dengan var 4. Oke, sekarang kita coba. Semoga ada error, supaya tahu kalau error itu kita harus benerinnya gimana gitu ya. Oke, kita tunggu. Oh, ternyata tidak ada error gitu ya. 35 tambah 94 ini hasilnya 129. Nah, misal saya kasih tanda petik, sorry bukan di sini ya, nilainya nanti kalau string kan pakai tanda petik 1 petik 2 sama aja sebenarnya ya. Misalnya yang 35 ini saya kasih tanda petik, dianggap string lah, jadi 35 ini sebagai string. Kalau saya jalankan, menurut Anda hasilnya adalah penjumlahan, yang ini adalah string, yang ini adalah angka. Bagaimana? Anda lihat kalau saya arahkan ada keterangannya ya, literal petik 35, kalau vertikal literal 94, warnanya merah. Oke ya, saya simpan dulu, kemudian saya jalankan. Menurut Anda nggak apa-apa? Nah, ternyata ada errornya, dia protes tuh. Yang bisa menggabungkan string itu bukan angka integer gitu ya, jadi harus sesama variabel juga, sesama string bisa, sesama angka bisa, tapi tidak boleh satunya angka satunya string. Nah, kalau seperti ini Anda bisa lewati step over itu ya, dilewati aja atau langsung jalankan aja semua gitu ya. Anda lihat, Anda tunggu gitu ya, jadinya seperti ini. Errornya panjang. Nah, ini kenapa error ya, Anda harus paham ternyata untuk penjumlahan satunya adalah string dan satunya adalah angka itu tidak bisa, kecuali kalau dua-duanya adalah string. Nah, menurut Anda hasilnya adalah berapa? Nah, kita coba saja ya. Oke, prok hasilnya adalah 3594. Kenapa? Karena string itu adalah tulisan 35 ditambah tulisan 94 ya, jadinya 3594. Oke, paham ya? Jadi harus sama tipe, tidak boleh berbeda tipe. Oke, lanjut. Ini tadi ya. Untuk boolean mesti bernilai true dan false. Untuk number ini integer, bilangan bulat, maksudnya negatif bisa, positif bisa. Untuk float ini nanti pecahan, cuma nanti dia bisa menyimpan nilai pangkat menggunakan eksponensial gitu ya, eksponen. Nah, jadinya menuliskannya sepertinya bisa. Ini artinya adalah 2,5 kali 10 pangkat 2. Kemudian desimal itu pecahan. Nanti kalau saya tuliskan berarti misalnya contohnya kalau berapa ya, 0, nah 0 titik berapa, 3,14 3, nah itu pecahan. Kalau kompleks seperti float tapi bisa imajiner, nah ini bahasa planet ini J. Ini ya, J itu apa? Ternyata J itu adalah singkatan dari 7 akar min 1. Waduh, kok bisa gitu tuh? Biasanya buat apa? Nah, ini untuk mungkin matematis ya, saya enggak paham juga. Saya bukan orang matematik. Mungkin ini nanti dibutuhkan kalau sudah perhitungan yang lain gitu ya. Oke. Dan fraction yang tadi saya bilang, cuman ini sekali lagi harus menggunakan library namanya fraction, ada S-nya gitu ya. Ini contohnya 1,2 berarti nanti jadinya pecahan 1/2, dimana nanti akan ada pembilang dan penyebutnya. Oke ya. Nah, untuk koleksi list, tuple, dictionary, dan set frozen set, ini contohnya. List itu seperti array, cuman kalau Anda pahami di C++ itu kalau nggak salah array-nya itu satu tipe ya, jadi kalau angka semua, kalau string semua. Cuman kalau di sini list itu bisa bebas gitu ya, bisa contohnya seperti ini, list ini yang depan angka, yang belakangnya string, itu bisa gitu ya, itu namanya list. Oke ya. Kalau tuple untuk list bisa nanti ada operasi append, insert, dan remove. Kalau tuple hampir sama seperti list, cuman nilai dan jumlah tidak bisa diubah
Ya, contoh listnya nanti ada kira-kira berapa array ya, berapa kali berapa matrik gitu ya. Nah, itu tidak bisa diubah kalau tuple, dan tidak bisa menggunakan operasi append, insert, dan remove. Sedangkan kalau dictionary atau dict gitu ya, menyatakan data dalam bentuk kamus, di mana mempunyai key dan value. Contoh, Anda mungkin tidak sadar ya kalau NIM Anda yang 3 digit setelah angkatan, misalnya angkatan 2020 ya, berarti 20 201. Nah, itu sebenarnya kalau 201 berarti Anda tuh jurusan TI. Sedangkan 202 berarti Anda jurusan SK. Nah, dianggap yang ini key-nya, yang belakang adalah value-nya gitu ya. Apakah value-nya harus berbentuk dalam bentuk string? Tidak harus. Ini contohnya saja. Jadi yang depan itu key, yang belakang value, kemudian pemisahnya menggunakan koma. Ini untuk dictionary. Sedangkan untuk set dan frozen set, nah itu himpunan di mana di dalamnya bisa termasuk list, tuple, dictionary, atau bahkan string gitu ya. Jadi ini lebih luasan lagi. Nah, kalau saya mau menerangkan ini cukup lumayan ya. Nanti mungkin list ya. Nanti kalau list nanti berhubungan dengan perulangan, mungkin bisa saya gunakan nanti untuk listnya. Sambil jalan aja. Oke ya. Nah, untuk built-in function ini adalah function bawaan dari Python. Ini Anda bisa ke ini ada Witry-School ya. Jadi Witry-School nggak hanya kitab sucinya untuk web, ternyata untuk Pythonnya juga ada. Ini Anda tinggal klik aja linknya. Oke. Nah, ini cukup banyak. Wah, gitu ya. Anda bisa lihat-lihat sendiri. Cukup lumayan gitu. Nah, tapi yang sering digunakan yang tadi saya tampilkan di PPT ini yang sering digunakan. Jadi contoh, tadi kan kita punya string ya. Stringnya mau saya jadikan, mau saya tambah ini string ya, tipenya string, mau saya tambahkan jumlahnya. Nah, yang string ini mau saya jadikan angka dulu menggunakan function int. Nah, ini ya. Begitu juga untuk var3 yang tadinya string, supaya dijadikan angka kita bisa pakai function int. Oke ya, saya simpan, kita coba. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini penjumlahan benar ya. 1 2 9. Oke, ini contohnya. Atau yang dari angka menjadi string ya, jadi menggunakan str. Ini ya, ini sebenarnya bukan mengenalkan urutan kalau ASCII ASCII, ini lupa saya ganti ya. Nah, pengen tahu tipe variabelnya yang dihasilkan, contoh ini ya, ini hasil var4-nya ya. Anda bisa coba aja var4 ini nanti keluarnya apa gitu ya. Tipe dari var4 adalah oke. Saya bisa pakai type var4. Oke. Saya simpan, kemudian saya jalankan. Nih. Dia sudah mengacu ke int, berarti angka gitu ya. Nanti kalau str ya berarti tipenya string otomatis. Ini contoh. Kemudian contoh juga merubah dasar bilangan. Misalnya saya punya angka, nanti kalau dijadikan biner otomatis jadinya berapa, oktal itu angka dasar 8 ya, masih ingat ya. Kalau biner bilangan dasar 2, bilangan dasar 8, heksadesimal bilangan dasar 16 kalau nggak salah gitu ya. Nih. Anda bisa coba nanti. Oke. Misalnya 129 ini nanti saya jadikan heksadesimal gitu ya. Pengen tahu di heksadesimal jadinya bilangan dasarnya hasil heksadesimal var4 adalah oke, koma. Nah, Anda bisa langsung hex dari var4. Oke ya. Kalau sudah, saya jalankan F5. Sorry, salah tekan. Oke. Nah, Anda lihat loh, kok 0x81, Bu?
Anda lihat nanti hasilnya 0x ini adalah ternyata dia hexadesimal, makanya adanya 0x. Nah, hasilnya sebenarnya di belakangnya ini 81. Tapi kalau biner nanti 0B gitu ya. Kalau oktal nanti 0C. Nah, belakangnya apa? Nanti Anda coba aja ya. Oke. Ini contoh. Nah, jenis operator nanti ada yang namanya unary, kemudian binary, ternary. Nah, nanti kalau berhubungan dengan satu operan, misalnya mungkin kenal yang kalau di C++ kan 1 plus plus gitu ya. Nah, kalau di unary ya plus angka atau min angka. Ini seperti ini biasanya kalau dipakai ini untuk apa namanya negatif ya, yang sering dipakai ya untuk negatifnya. Kalau positif ya enggak pakai tanda plus pun ya sama. Itu namanya unary. Kemudian binary, untuk binary nanti operator aritmatika dan gabungan. Cuman untuk yang gabungan, bentar ya, ini mouse-nya kemana? Oke, saya klik untuk yang gabungan. Ini yang binary, yang gabungan saya hilangkan, cuman nanti berhubungan dengan mungkin perulangan gitu ya. Ini sebenarnya ada sedikit perubahan. Untuk yang gabungan itu adalah antara unary dengan binary digabung gitu ya. Cuman orang jarang pakai. Makanya saya berikan adalah operator aritmatikanya ini. Nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau yang atas hasilnya pecahan, yang bawah nanti hasilnya bulat. Kemudian maksudnya yang hasilnya bulat ini diambil bulatnya saja ya. Misalnya hasil pecahan 3,14 gitu ya. Yang diambil adalah tiganya, bukan pembulatan ya, beda ya. Jadi yang diambil yang bulatnya saja, kok di belakang komanya nggak diambil. Kemudian ini pangkat, kemudian terakhir sisa bagi. Mungkin kayaknya sudah familiar ya kalau yang ini. Oke. Kemudian operator ternary. Nah, ini operator ternary adalah berhubungan dengan perbandingan dengan kondisi gitu ya. Kemudian juga union juga sama masuk gitu ya. Contoh, ini nanti yang kita mungkin pakai untuk kondisi. Ini sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dan sebagainya. Kemudian operan, apakah dia sama dengan tidak sama gitu ya, ini contohnya. Kemudian operator logika and, or, dan not, mungkin sudah sangat terbiasa, ini sama aja gitu ya. Oke. Oh, salah copy ya, ini kurang, ini harusnya dihilangkan contohnya juga. Oke, nanti saya perbaiki lagi. Untuk operator membership, nah ini berhubungan dengan union. Apakah high itu masuk ke dalam union high U? Kalau iya, ya berarti nilainya true. Tapi kalau high not in high U gitu ya, nah nilainya false. Kenapa? Kalau high itu sebenarnya masuk di sini, tapi karena ada notnya, ya berarti nilainya adalah false. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Kerjakan tugas, ini sudah saya kasih codingannya, Anda juga buat ya. Cuman Anda lihat, perkenalkan nama saya ini, titik-titiknya isi dengan nama Anda masing-masing, kemudian NIM-nya juga NIM Anda masing-masing, jurusannya juga Anda isi. TI, SK silahkan, atau teknik informatika silahkan gitu ya. Jangan lupa di Institut Malaysia Malangnya juga digunakan. Kemudian mungkin ada garis pemisah. Nah, berhubungan dengan variabel seperti ini Anda bisa coba dulu. Kemudian nanti tugasnya adalah contoh, warna tulisan menjadi putih ini ya. Kemudian isian berupa titik-titik sesuai dengan data Anda. Ini ya, contoh. Kemudian hasil sisa bagi var A dengan 4. Kalau ini adalah dengan 3 gitu ya, tapi ini dengan 4. Kemudian hasil bagi var A dan var B dengan dalam bentuk pembulatan. Maksudnya apa? Ini adalah bagi hasil bagi biasa gitu ya. Cuman nanti kalau saya pakai pembulatan, nah pakai tanda apa? Kalau tadi kan garis miringnya 1, nah kalau supaya bulat, yang bulatnya aja yang diambil, nah menggunakan tanda apa gitu ya. Ini ya berarti nanti diganti. Kemudian untuk hasil hexadesimal ini yang saya kasih contoh tadi juga diganti dengan biner. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, yang dikumpulkan adalah file PY-nya gitu ya.
dan hasilnya dalam bentuk JPG. Dan jadi hasilnya Anda screenshot, Anda simpan dalam JPG atau PNG, silahkan, kemudian Anda kirimkan dan Anda kerjakan. Oke ya, jangan lupa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.